Banyak sih di sini komentar-komentar yang agak sedikit miring, bahkan sampai kalau bahasa offline-nya itu sampai ada yang mencak-mencak, maki-maki, lempar selop ya, lempar sendal. Oke, selamat sore. Kebetulan saya berada di tepi Danau Toba, tepatnya di Pulau Samosir. Hari ini kita akan coba apa ya, Q&A dulu kayaknya. Q&A, question and answer, itu biasanya kalau YouTubers kayak gitu kayaknya. Jadi saya akan coba pilihkan beberapa komentar ya. Saya akan coba bacakan komentar-komentar yang ada di YouTube di channel kita sambil memandang Danau Toba. Saya lagi promosi nih Danau Toba. Oke, saya akan mencoba menjawab komentar-komentar dari kawan-kawan yang sering berkomentar, memberikan komentar di semua video kita. Tapi saya akan ambil beberapa komentar saja. Pasti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada lah ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari Aldo Septian. Dia mengomentari video babi panggang kuping-kuping. Ini dia. Nih. Kelihatan nggak ya? Kebaca nggak? Oke. Dia bilang di sini kuping-kuping itu apa sih artinya? Saya tidak tahu karena saya orang Jawa. Ya wis. Kuping-kuping itu artinya itu adalah bagian telinga. Telinga. Ini sorry ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin yang berpantangan dengan makanan ini adalah babi panggang. Jadi ini adalah bagian dari daging babi, tapi bagian kepalanya yang semua kulitnya, yang mulai dari monyong sampai pokoknya bagian kepala lah, kepala. Jadi dikulitin kuping-kupingnya juga. Jadi diolah sedemikian rupa hampir sama dengan daging panggang umumnya. Ngono. Oke. Lalu ada dari Eka 1. Eka 1 itu dia mengomentari video cara cepat dan mudah memasak ayam kota tradisional kuliner. Katanya di sini bilang andaliman itu apa? Oke, gambaran umum saja. Saya coba deskripsikan aja dari video audio lah ya, karena saya tidak menggenggam si andalimannya. Jadi andalimannya adalah bumbu ini kalau dia hijau kecil kalau masih di dalam pohonnya, dan ini bumbunya mahal. Sekilonya bisa sampai puluhan ribu, 80-an ribu sampai ratusan ribu per kilonya. Nah, saking mahalnya karena memang bumbu ini di hampir semua jenis masakan tradisional Sumatera Utara, Medan, khas Bataknya. Jadi baik di makanan halalnya dan makanan non halalnya juga, ini selalu ada andaliman. Jadi andaliman itu adalah bumbu yang harus dibuat karena tanpa itu rasanya tidak pas. Terus ini dia dari Firdian. Pagi Bang, gimana mengenai video Q&A mengenai cara menjadi YouTubers? Nah, ini dia. Thank you buat si Bang Firdausnya. Kalau saya sih coba belajar juga dari YouTubers lain, pengalaman mereka. Yang jelas intinya seperti ini. Kalau menjadi YouTubers itu sebenarnya kalau menurut saya sangat-sangat memang butuh modal banyak. Saya dengan keterbatasan alat yang saya miliki dan juga keterbatasan uang yang saya miliki untuk pengadaan misalnya seperti kamera, kemudian alat rekam audio dan alat pendukung lainnya, baik itu dari PC, komputer atau laptop, dan juga internet, karena internet juga mahal ya kalau di Indonesia. Dan saya itu intinya memang sangat mahal, jadi membutuhkan modal.
Bayangkan saja kalau yang paling sederhananya saja menggunakan kamera handphone misalnya, sama kamera yang saya coba buat ini, saya coba gambarin deh. Jadi ini kamera yang saya pakai sekarang di saat Q&A. Saya menggunakan Xiaomi, ini dia. Kemudian saya menggunakan mikrofon yang seperti ini, disambungkan ke alat ini konverternya dan direkam di handphone. Nah gitu. Jadi ya tergantung sih. Nah ini dia. Kemudian ini internet saya. Biasalah saya coba tutup ininya supaya jangan ini ya, internetnya ditutup di Danau Toba. Nah gitu. Jadi intinya memang harus bermodal lah ya. Kalaupun kita semampu kita ingin berkreasi, silahkan. Kalau poin yang bisa saya kasih tahu bagi yang ingin memulai ber-YouTube ya, buatlah YouTube yang kontennya yang betul-betul original ya, original karya kita sendiri. Ya mungkin kita bisa dapat gambaran dari orang lain sebagai ide, tapi ya dengan cara kita sendiri. Seperti kita di channel Gobata TV itu, jadi tidak hanya makan saja, tapi saya bikin kategori untuk wisata juga, jalan-jalannya dan juga vlognya juga seperti itu. Jadi kalau disuruh sih bilang berapa sih modalnya, ya tergantung ya. Saya juga mencoba tidak mengucapkan atau mengutarakan berapa budget yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTubers ya, karena memang itu tergantung persiapan kita lah, kesiapan kita seperti apa. Semoga membantu. Saya coba ingatkan dulu ya, coba mengingatkan sebagian komentar itu kalau kita lagi nge-review makanan, kebanyakan kenapa pertanyaan itu datang gini, kenapa selalu saya yang makan banyak, saya tidak memberikan anak saya dan istri saya. Oke, jadi jawabannya adalah seperti ini. Sebelum kita melakukan review makanan, itu biasanya kami sekeluarga itu sudah makan dulu. Jadi tidak tidak egois ya, maksudnya cuma untuk saya gitu, enggak. Jadi biasanya kalau makanannya kebetulan kalau kita sudah makan, ini saya mau pengen review makanan A, B atau gitu ya. Nah nanti saya sengaja tidak makan, dan anak dan istri saya juga itu sudah makan. Jadi bukan nggak ada niat sebenarnya untuk membagi, tapi sebelumnya kita sudah pernah mencicipi makanan tersebut gitu. Jadi bukan saya orangnya tegaan, bukan. Jadi ya begitulah, karena kan ya namanya juga demi viewers, subscribe kita ya, bagaimanapun ya paling tidak sedikit berkorban lah. Ya wes, lalu kita akan coba bacakan pertanyaan. Ada dari belanjaonline.com. Dia berkomentar tentang live dari Danau Toba, Sumatera Utara. Nah kemarin itu saya coba waktu menyeberangi Danau Toba, dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir, kita kan menggunakan kapal penyeberangan tuh. Nah dia bertanya di sini, suara apa itu backgroundnya kayak mobil polisi. Oke, jadi memang nggak tahu dari dulu kayaknya klakson ataupun apa namanya ya, itulah klakson kapal di Danau Toba untuk mengisyaratkan bahwa sudah kapalnya akan segera berangkat. Itu pakai suara yang begini nih. Ada iklan. Aduh. Jadi ya suaranya memang kayak gitu ya, klaksonnya. Jadi bertanda ayo nih kita kapalnya sudah mau siap, mau berangkat nyebrang ke Danau Toba gitu. Jadi semoga membantu lah ya buat belanja bro ini belanjaonline.com. Ada dari Taryono Vivo.
mengomentari center miso soup noodles, miso kajak keras. Dia berkomentar, apa beda miso dan soto? Yang jelas beda banget. Soto itu kebanyakan rata-rata apa ya, soto itu kadang dikasih, ada nggak ya yang ngasih mie ya, ya beda tempat lah. Soto itu rata-rata menggunakan jeroan, jadi bagian dalam dari lembu ataupun sapi ataupun kambing atau ayam lah. Kalau ayam sih banyak kan dagingnya ya. Kalau misonya itu lebih bening kuahnya, ya miso lah kuah, dan dia didominasi dengan mie. Jadi kalau mie soto itu tidak didominasi dengan mie, jadi beda. Udah pas nggak sih? Kayaknya salah ya. Oke, next dari Nurul Wardah, mengomentari babi panggang simpang 2 paling enak. Gimana rasanya babi? Gimana rasanya babi ya? Gimana saya mau terangkan ya? Ya wes, ngono wae lah, matur nuwun sakjronikun. Terima kasih banyak sudah nongkrongin video saya. Kali ini agak sedikit berbeda ya, Q&A lah. Jadi agak-agak banyak juga yang nge-request bikin Q&A. Mungkin next time kita akan coba bikin Q&A yang lain, tapi mungkin beda posisi ya. Beda tempat. Saya ngomongnya ingat daging babi jadi muncrat soalnya. Saking enaknya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel kita, dan di share juga ke teman-teman. Berbagilah informasi yang ada di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Horas.